tunduk terhadap satu daripada komando Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu telah dilatih oleh Allah dengan mengirimkan syariat puasa, di mana puasa itu kita benar-benar sangat bergantung pada komando, yaitu ketika dari pusat telah mengatakan bahwa ini masuk bulan Ramadan, kita semuanya puasa. Dan ketika komando dari atas mengatakan bahwa ini telah masuk bulan Syawal, maka kita batal semua. Hadirin, yang kedua adalah pengendalian adalah merupakan agar tumbuh dalam jiwa kita itu kepekaan sosial. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di mana suatu kali ketika Nabi SAW pulang dari merayakan atau sholat Id di lapangan, di pinggir jalan yang mendapati seorang anak kecil yang sedang menangis. Nabi menghampiri dan bertanya, kenapa menangis? Anak itu tidak menjawab. Ditanya lagi, di mana rumahmu? Anak itu juga tidak menjawab. Lalu ditanya lagi, siapa kedua orang tuamu? Anak itu juga tidak menjawab. Bahkan ketika ditanya siapa kedua orang tuamu, tangis anak ini semakin menjadi-jadi. Maka oleh Nabi, anak itu dibimbing, dituntun, diantar pulang ke rumah. Sampai di rumah, subhanallah, Nabi terkesima, terharu menyaksikan keadaan kedua orang tua anak tersebut. Di mana kedua orang tua anak tersebut sedang melingkarkan tubuhnya di atas dipan, merilis karena menahan derita lapar. Dalam peristiwa ini Nabi langsung memerintahkan seorang sahabat agar mengambilkan sekarung gandum berikut uang dari Baitul Mal. Dan dalam peristiwa ini Nabi mengatakan, membuat pernyataan, yaitu barang siapa orang yang tidak mau, tidak ikut meringankan beban penderitaan yang dialami sesama muslim, falaisa minhum, maka dia bukan seorang muslim. Ta'ammal wa tatabar, renungkan dalam-dalam daripada hadis Rasulullah SAW. Tanda-tanda seseorang puasanya diterima, para ulama mengatakan adalah terjadinya perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum dia berpuasa. Jadi sebelum berpuasa dia orang jahat, setelah berpuasa dia menjadi soleh. Sebelum puasa dia orang soleh, setelah berpuasa kesolehannya semakin menjadi-jadi. Gambarannya seperti ulat. Kita tahu ulat sebelum berpuasa itu jalannya merangkak geremet. Setelah berpuasa, subhanallah, terbang. Ini merupakan perubahan yang luar biasa. Sebelum berpuasa dia makan dedaunan. Setelah berpuasa rezekinya khusus, yaitu madu. Sebelum berpuasa tanaman-tanaman, taman-taman yang indah didatangi ulat hancur mati. Setelah berpuasa, subhanallah, taman-taman yang indah kedatangan kupu-kupu menjadi semakin indah dan berkembang. Wanita kalau disodori ulat itu akan histeris, takut, bahkan sampai pucat pasi. Akan tetapi setelah berpuasa, wanita disodori kupu-kupu semuanya menerima, tersenyum, bahkan minta. Bahkan banyak sekali wanita-wanita yang menjadikan lambang kupu-kupu disematkan di jilbabnya, di dadanya, di rambutnya sebagai ekspresi cinta. Jadi sebelum berpuasa tunduk terhadap satu daripada komando Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu telah dilatih oleh Allah dengan mengirimkan syariat puasa, di mana puasa itu kita benar-benar sangat bergantung pada komando, yaitu ketika dari pusat telah mengatakan bahwa ini masuk bulan Ramadan, kita semuanya puasa. Dan ketika komando dari atas mengatakan bahwa ini telah masuk bulan Syawal, maka kita batal semua. Hadirin, yang kedua adalah pengendalian
agar tumbuh dalam jiwa kita itu kepekaan sosial. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana suatu kali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari merayakan atau sholat Id di lapangan, di pinggir jalan yang mendapati seorang anak kecil yang sedang menangis. Nabi menghampiri dan bertanya, kenapa menangis? Anak itu tidak menjawab. Ditanya lagi, di mana rumahmu? Anak itu juga tidak menjawab. Lalu ditanya lagi, siapa kedua orang tuamu? Anak itu juga tidak menjawab. Bahkan ketika ditanya siapa kedua orang tuamu, tangis anak ini semakin menjadi-jadi. Maka oleh Nabi, anak itu dibimbing, dituntun, diantar pulang ke rumah. Sampai di rumah, subhanallah, Nabi terkesima, terharu menyaksikan keadaan kedua orang tua anak tersebut. Di mana kedua orang tua anak tersebut sedang melingkarkan tubuhnya di atas dipan, meringis-ringis karena menahan derita lapar. Dalam peristiwa ini Nabi langsung memerintahkan seorang sahabat agar mengambilkan sekarung gandum berikut uang dari Baitul Mal. Dan dalam peristiwa ini Nabi mengatakan, membuat pernyataan, yaitu barang siapa orang yang tidak mau, tidak ikut meringankan beban penderitaan yang dialami sesama muslim, falaisa minhum, maka dia bukan seorang muslim. Ta'ammal wa tatabbar, renungkan dalam-dalam daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda seseorang puasanya diterima, para ulama mengatakan adalah terjadinya perubahan yang lebih baik dibandingkan sebelum dia berpuasa. Jadi sebelum berpuasa dia orang jahat, setelah berpuasa dia menjadi soleh. Sebelum puasa dia orang soleh, setelah berpuasa kesolehannya semakin menjadi-jadi. Gambarannya seperti ulat. Kita tahu ulat sebelum berpuasa itu jalannya merangkak gremet. Setelah berpuasa, subhanallah, terbang. Ini merupakan perubahan yang luar biasa. Sebelum berpuasa dia makan dedaunan. Setelah berpuasa rezekinya khusus, yaitu madu. Sebelum berpuasa, tanaman-tanaman, taman-taman yang indah didatangi ulat, hancur, mati. Setelah berpuasa, subhanallah, taman-taman yang indah, kedatangan kupu-kupu menjadi semakin indah dan berkembang. Wanita kalau disodori ulat itu akan histeris, takut, bahkan sampai pucat pasi. Akan tetapi setelah berpuasa, wanita disodori kupu-kupu semuanya menerima, tersenyum, bahkan minta. Bahkan banyak sekali wanita-wanita yang menjadikan lambang kupu-kupu disematkan di jilbabnya, di dadanya, di rambutnya sebagai ekspresi cinta. Jadi sebelum berpuasa